Dalam pasal 5 PP nomor 21 tahun 2024 tertulis pekerja dengan umur minimal 20 tahun atau sudah kawin dengan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta tapera. Sementara itu, rincian peserta tercantum pada pasal 7 yang mengatur ASN, TNI Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi viral kawan di dunia politik, di dunia demokrasi, keputusan pemerintah untuk langsung menetapkan tabungan perumahan rakyat atau tapera menjadi undang-undang tanpa adanya sosialisasi dan pemberitahuan kepada publik terlebih dahulu adalah langkah yang terlalu tergesa-gesa dan kurang bijaksana. Tapera, tabungan perumahan rakyat, pemerintah salah karena mengedepankan mandatori, kewajiban memotong 3% di mana 2,5% dari pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja. Mestinya pemerintah menjelaskan lebih dahulu gambar besar tapera ini, tabungan perumahan rakyat. Karena kalau mandatori didahulukan, potongan didahulukan, tapi tidak jelas. Kebijakan ini akan terdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya para pekerja, karena akan menambah beban potongan dan struktur gaji mereka. Namun sayangnya pemerintah tidak melakukan kajian mendalam dan tidak melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum menetapkan aturan ini. Ya seharusnya pemerintah lebih transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai program tapera ini. Berikut analisa saya beberapa poin penting yang seharusnya dijelaskan oleh pemerintah ya. Sifat tapera itu apakah tapera bersifat uang kembali? Pemerintah perlu menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme pengembalian dana tapera. Apakah dana tersebut dapat diambil kembali secara penuh setelah jangka waktu tertentu? Atau hanya sebagian? Apakah ada syarat dan ketentuan khusus untuk mengambil kembali dana tapera? Apakah tapera bisa diturunkan pada anak? Jika tapera bersifat tabungan, apakah dana tersebut dapat diwariskan kepada anak atau ahli waris? Sebagaimana mekanisme pewarisnya. 2 adalah tujuan dan manfaat tapera. Apakah tapera hanya untuk membeli rumah? Pemerintah perlu menjelaskan secara jelas tujuan dan manfaat tapera. Apakah program ini hanya untuk membeli rumah? Atau dapat digunakan untuk keperluan lain seperti renovasi rumah? Atau bahkan untuk investasi? Bagaimana tapera membantu masyarakat mendapatkan rumah? Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana tapera dapat membantu masyarakat mendapatkan rumah, baik melalui skema pembiayaan, subsidi, atau program lainnya. Ketiga adalah mekanisme dan prosedur tapera. Bagaimana cara mendaftar tapera? Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai cara mendaftar tapera. Ya, termasuk persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Bagaimana cara menggunakan dana tapera? Pemerintah perlu menjelaskan secara detail bagaimana cara menggunakan dana tapera, termasuk proses pengajuan atau pencairan dan pelunasan. Yang keempat adalah asumsi saya dampak tapera terhadap masyarakat. Bagaimana tapera akan mempengaruhi struktur gaji pekerja. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan bagaimana tapera akan mempengaruhi struktur gaji pekerja, termasuk besaran potongan dan manfaat yang diperoleh. Bagaimana tapera akan membantu meningkatkan akses terhadap perumahan. Pemerintah perlu menjelaskan juga bagaimana tapera akan membantu meningkatkan akses terhadap perumahan, baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun menengah. Kelima adalah transportasi dan akuntabilitas. Bagaimana pemerintah menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tapera. Ya perlu juga pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan dan dana tapera ini. Ya termasuk sistem pengawasan dan audit. Dengan memberikan informasi yang lengkap dan transparan, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap program tapera. Hal ini akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memaksimalkan manfaat program tapera bagi kesejahteraan rakyat. Seharusnya pemerintah mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat dengan tidak adanya pemberitahuan dan sosialisasi kepada publik. Kebijakan tapera ini berpotensi menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan implementasi kebijakan menjadi tidak optimal dan menimbulkan masalah baru. Ya, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain melakukan kajian mendalam, melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, serta melakukan sosialisasi dan yang komprehensif kepada masyarakat. Hanya dengan cara ini, kebijakan tapera dapat diterima dan memberi manfaat kepada masyarakat. Insya Allah.